Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebuah makalah dengan topik pengaplikasian penginderaan jauh untuk pengukuran uh, perubahan garis pantai. Nah, judul makalah kami itu adalah perubahan garis pantai di pantai Pangembahan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan citra satelit Lansa 7. Nah, kelompok kami itu beranggotakan Dimas Noval dengan NIM 1291814 dan juga saya sendiri yaitu Fahri Zulfikar dengan NIM 1291933. Nah, makalah kami ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama bagian pendahuluan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu berarti untuk menangkap, mengetahui, melihat, mengidentifikasi, ataupun menghimpun informasi dari jarak jauh. Nah, penginderaan jauh ini dapat dilakukan dengan bantuan satelit. Nah, citra yang ditangkap oleh satelit akan diolah dan dianalisis. Salah satu penggunaan penginderaan jauh pada oceanografi itu untuk mengetahui garis pantai, perubahannya, yang telah berlangsung dalam waktu cukup lama. Pengukuran perubahan garis pantai ini punya banyak penggunaan, yaitu perencanaan pembangunan, pengukuran wilayah kenegaraan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, untuk di pantai Ujung Genteng sendiri, ini berhubungannya sama habitat alami penyu hijau. Nah, di Ujung Genteng ini selain menjadi tempat ekowisata bahari yang juga indah pantainya, tapi ini juga habitat konservasi penangkaran penyu sebagai tempat bertelur penyu. Nah, si perubahan garis pantai ini itu mengancam keberadaan habitat peneluran alami penyu hijau di pantai Pangembahan ini. Nah, makalah kami ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menentukan garis pantai Ujung Genteng menggunakan citra satelit Lansa 7. Yang kedua, membandingkan perubahan garis pantai di pantai Ujung Genteng dari dua waktu kajian yang berbeda. Ketiga, menentukan penyebab perubahan garis pantai di pantai Ujung Genteng berdasarkan parameter hidroceanografi. Kedua, kajian pustaka, yaitu pantai itu merupakan wilayah tepi daratan yang langsung dipengaruhi oleh keadaan atau sifat yang dimiliki laut di dekatnya. Sedangkan garis pantai adalah tempat bertemunya wilayah daratan dan lautan yang ditentukan pada saat pasang tertinggi. Posisi pantai ini dapat berubah-ubah posisi garis pantainya dan berpindah karena ada pengaruh beberapa faktor alami seperti pasang surut, vibrasi, erosi, akresi, ataupun sedimentasi. Nah, perubahan ini umum terjadi setiap tahun karena oleh pengaruh fisik seperti arus, gelombang, pemanasan global, maupun angin. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan seperti pembangunan tanggul, kanal, dan juga pembangunan-bangunan di sekitar pantai. Nah, berikut ini contoh pembagian wilayah pantai. Nah, kemudian apa itu Lansa 7? Lansa 7 itu adalah program untuk mendapatkan citra bumi dari luar angkasa. Nah, program ini itu diluncurin pertama kali pada 23 Juli tahun 1972. Dan sampai saat ini tuh udah ada satelit terakhir yang diluncurin, yaitu Landsat 8 yang terbaru pada 11 Februari 2013. Satelit Landsat ini udah menghasilkan banyak citra yang diarsipkan oleh di Amerika Serikat dan juga stasiun-stasiun penerima Landsat di seluruh dunia. Program Landsat ini adalah hasil kerjasama dari USSG atau US Geological Survey dan juga NASA, National Aeronautics and Space Administration. Kemudian bagian ketiga metodologi. Pertama, daerah kajian. Daerah kajian itu ada di garis pantai Ujung Genteng yang terukur dari daerah Pantar Cipanarikan hingga pantai Cipanarikan hingga pantai Taman Pandan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, data yang digunakan dalam pengolahan ini adalah data pantai dari satelit Lansa 781 pada tahun 2020 dan juga tahun 2010 sebagai pembanding.
diambil 10 tahun jangka waktunya untuk melihat perbandingan tersebut di pantai ujung genteng ini. Dengan data yang digunakan adalah data dengan band 1 sampai dengan band 7. Ya, saya Dimas Noval yang Putra 129-18014. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dari pengolahan data perubahan garis pantai. Nah, berikut adalah hasil. Dengan kiri ini adalah garis pantai di ujung genteng pantai Pangumbahan untuk 2020, dan sebelah kanannya adalah overlay dari tahun 2010 dan 2020. Dengan warna kuning adalah tahun 2010 dan warna merah adalah 2020, dan di sini dapat terlihat perbedaan yang terjadi dan perubahan yang ada di pantai ujung genteng. Kemudian abrasi pantai disebabkan oleh tinggi gelombang yang mana berbanding lurus dengan energi gelombang, sehingga semakin besar tinggi gelombang, maka semakin besar pula energi gelombang yang memukul pantai sehingga dapat menyebabkan abrasi. Sedangkan akresi terjadi di pantai sebelah selatan pantai Pangumbahan akibat dari sedimen dari daratan yang terbawa oleh aliran sungai ke pantai. Kemudian menurut Tonci, dalam kurun waktu 21 tahun, pantai Pangumbahan mengalami perubahan sebesar 28% dan berpengaruh terhadap habitat bertelur penyu hijau. Karena pantai Pangumbahan atau pantai ujung genteng menghadap langsung ke Samudra Hindia, sehingga energi gelombang yang datang tidak terdispersi, yang mana energi gelombang ini menimbulkan pergerakan arus sejar pantai yang menyebabkan abrasi. Dan kemudian selain juga arus sejar pantai, limpasan air sungai juga berkontribusi pada abrasi. Kemudian kesimpulannya, hasil olahan data dan visualisasi garis pantai menggunakan data citra satelit Landsat 7 ditunjukkan pada bagian hasil. Dan garis pantai di pantai Pangumbahan mengalami lebih banyak abrasi dibandingkan akresi dalam kurun waktu 10 tahun. Dan terakhir, gelombang perusak pantai, limpasan air sungai, dan arus sejar pantai menjadi fenomena hidrooseanografi utama yang berkontribusi pada proses abrasi, sedangkan akresi diakibatkan oleh transfer sedimen yang berasal dari arus, gelombang, dan pemicu lain seperti kegiatan organisme di pesisir. Ini adalah referensi yang kami gunakan, dan terima kasih.